Bismillahirrahmanirrahim. 9. Rupa-rupa azab pada hari kiamat. Beberapa siksaan hari kiamat. Dimulai dari surah Al-Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran 180 ini diterjemahkan oleh Nabi SAW. Maksudnya ditafsirkan dalam riwayat Bukhari. Abu Hurairah anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man atallaha malan falam yuaddi zakata muthila lahu maluhu syuja'an aqra lahu dhabibatan yutawwikuhu yawmal qiyamah ya'khudhu bilihzamatayhi ya'ni bishiqqayhi yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala al-aya la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut pada hari kiamat akan diserupakan dengan wujud ular. Ular bertanduk berbisa tanduknya dua dan berbisa, ya. Jadi semestinya bertanduk dua dan berbisa, begitu terjemahannya, ya. Yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kemudian ia mengangangkan mulutnya seraya berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Kemudian dia membaca firman Allah, Nabi SAW, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan hak hartanya tersebut, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak bersedekah, pasti tak kalah pada hari kiamat kelak akan dibentangkan untuknya lempengan-lempengan terbuat dari api. Lalu ia dipanggang di atasnya dalam neraka jahanam. Kemudian lambung, kedua kening, dan punggungnya disetrika dengannya. Setiap kali terasa dingin, maka diulang lagi untuknya pada hari yang panjangnya 50.000 tahun, hingga urusan di antara hamba diputuskan. Lalu maksudnya sampai selesai hisab hamba-hamba semua. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ini akan disiksa dulu sebelum hisab selesai. Ini siksaannya. Akan ada lempengan-lempengan api yang dia dipanggang di atasnya. Sampai kalau sudah dia hangus diulangi lagi, sudah dingin dipanaskan lagi. Sampai keputusan selesai, semua hisab selesai. Lalu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah juga pemilik unta?" Beliau menjawab, "Juga pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Di antara hak juga ialah diperah susunya pada waktu memberinya minum. Itu haknya, jadi harus dia berikan. Dikeluarkan susunya berarti harus dikasih makan unta itu. Melainkan ketika pada hari kiamat kelak unta tersebut dibesarkan di tempat yang luas yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak kehilangan seekor anak unta pun. Unta tersebut menginjak-injaknya dengan kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama pergi darinya, maka yang lainnya datang kepadanya. Pada suatu hari kiamat itu yang panjangnya 50.000 tahun, hingga Allah selesai mengadili para hamba-hambanya, lalu mengetahui jalannya, baik ke surga maupun ke neraka." Ditanyakan lagi, "Wahai Rasulullah, juga pemilik sapi dan kambing?" Beliau menjawab, "Juga pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat kelak sapi dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas, ia tidak kehilangan sesuatu pun darinya." Maksudnya semua peternakan dia, semua kambing, semua unta, semua sapi yang dia punya tidak terkecuali. Semua yang kecil dan besar didatangkan semua. Tidak ada yang bertanduk bengkok, semua ditajamkan tanduknya. Tidak punya tanduk, semua akan diberikan tanduk oleh Allah. Atau retak tanduknya. Sapi dan kambing tersebut menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama pergi, maka yang lainnya datang kepadanya pada hari yang panjangnya 50.000 tahun hingga Allah selesai mengadili para hambanya. Lalu setiap hamba melihat jalannya baik ke surga maupun ke neraka.
Dua buah hadis Bukhari ini menjelaskan kepada kita tentang pasal rupa-rupa macam azab pada hari kiamat selain azab neraka. Yang difokus ini adalah siksaan yang nyata dilihat oleh mata orang. Ada orang tadi disiksa dengan keringatnya masing-masing. Tapi ini enggak, khusus orang yang tidak memberikan zakat, baik emas, perak ataupun duit dalam bentuk kertas, atau peternakan masuk dalamnya unta, sapi dan kambing, gitu kan. Ini ada tentu bahasan dalam bab zakat. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, kalau harta, emas, perak, uang dikeluarkan yang jenis sama. Kalau peternakan sapi, unta dan kambing dikeluarkan juga zakatnya hewan seperti itu, gitu kan. Ada hitung-hitungannya ya. Kalau sudah mencapai 40 ekor kambing mengeluarkan 1 ekor kambing, ada hitung-hitungan sendiri, gitu kan. Ini ada bab zakat panjang, tapi yang jelas kalau orang tidak memberikan zakatnya, dua hal ini, harta dan peternakan, ini beda siksaannya hari kiamat. Sebelum timbangan amal nih, orang-orang akan menyaksikan, khusus orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya akan didatangkan lempengan-lempengan api, yang api itu dibuat untuk memanggang dia, panas sampai dia terbakar. Dan ini lempengan-lempengan tersebut dari hartanya, dari emasnya, dari peraknya, Allah SWT datangkan dari hartanya semua dijadikan sebagai lempengan api. Lalu kalau sudah hangus diutuhkan, kalau sudah dingin dipanaskan. Kalau punya peternakan, maka hewan-hewan yang dia ternak, sapi-sapinya misalnya ada 1000 ekor, ada 2000 ekor. Sebagian ulama hadis mengatakan semua peternakannya termasuk hewan-hewan yang pernah sudah dijual atau mati. Misalnya ada orang peternak sapi sudah 30 tahun. Dia nggak pernah keluarin zakat sapinya, gitu kan. Lalu dia meninggal. Nanti semua sapi yang 30 tahun itu, yang sudah mati, yang pernah dijual, yang masih ada, dan juga kata ulama yang diteruskan oleh anak cucunya. Misalnya dia meninggal ada 30.000 ekor sapi, diteruskan oleh keturunannya, tidak juga dikeluarkan zakatnya, maka semua sapi itu yang ada di peternakannya akan didatangkan hari kiamat, kondisinya fisiknya lebih besar dari sebelumnya, tanduknya semuanya tajam, ya, kemudian akan dihadirkan dan menginjak-injak dia sambil menyeruduknya, gitu kan. Kalau unta menginjak-injak sambil menggigitnya, semuanya ribuan ekor, puluhan ribu akan menyiksa dia sampai diinjak-injak nih, ditanduk, jalan semuanya. Setelah yang 30.000 yang terakhir lewat, kembali lagi diinjak lagi, terus begitu sampai selesai hisab. Dia lihat jalannya ke surga atau ke neraka. Ini termasuk siksaan yang sangat luar biasa. Makanya harus keluarkan zakat. Hitung baik-baik zakat itu, ya. Pasal 30 rupa-rupa azab neraka, dan ini disebutkan tidak banyak dalilnya, adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Ini hukuman bagi orang yang masuk neraka, macam-macam azab neraka, tapi di sini fokus penulis menyebutkan siksaan yang unik, ya. Ada orang yang dipanggang, yang dipotong, yang ini banyak orang standar hukumannya. Ada orang yang unik hukumannya, berat, tapi ini unik, tidak semua orang merasakannya. Siapa itu? Orang-orang yang membunuh diri. Bunuh diri berbeda, hukumannya berat di neraka, walaupun dia muslim. Di sini dikatakan siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka ia di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Loncat dari gunung, Allah datangkan nanti tempat yang tinggi di neraka, dia terus itu kerjanya, lempar dirinya, hancur, diutuhkan lagi, naik lagi, begitu terus, gitu kan siksaannya. Dan siapapun yang menegak atau meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka racunnya di tangannya untuk diteguknya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dia akan terus tersiksa. Azab-azab lain ada, tapi racun ini terus dia rasakan, terus dia rasakan.
Yang ketiga, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi atau sepotong besi masuk dalamnya, menusuk masuk dalamnya, kalau kita sekarang mungkin menggantung diri dan seterusnya, maka benda yang dia gunakan sepotong besi atau tali berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita siksaan ini berat bagi orang yang bunuh diri, maka berarti dia akan abadi di neraka. Dan pendapat ulama yang lebih kuat adalah selain orang kafir, orang munafik dan orang musyrik, ada juga orang yang membunuh orang beriman atau dia bunuh diri. Ini kemungkinan besar akan masuk dalam masalah ancaman ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini kekal adalah orang-orang kafir yang bunuh diri. Orang kafir sudah kafir masuk neraka kan? Plus lagi dia bunuh diri, begini siksaannya. Karena orang beriman kalau dia bunuh diri dia akan disiksa. Siksaan ini akan datang padanya, kata ulama, tapi masih ada hadis lain yang menjelaskan orang mukmin akan keluar dari neraka. Berarti ini yang lebih tepat kalau masalah kekal adalah orang-orang kafir yang kekal. Orang-orang mukmin kalau yang bunuh diri, orang muslim yang bunuh diri, disiksa tetap, tapi dia akan keluar satu waktu. Begitu memahaminya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwarha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Termasuk siksaan yang unik selain orang bunuh diri adalah orang yang membuat patung dan lukisan. Kata Nabi SAW, setiap perupa yang membentuk patungnya atau lukisannya berbentuk manusia, hewan-hewan, ya, kalau dia menggambarkan jin atau syaitan atau menggambarkan malaikat seperti laki-laki bersayap, misalnya dia gambarkan malaikat. Ini kalau dia buat patung atau dia lukis, maka kata Nabi SAW, setiap perupa berada dalam neraka dan pada setiap gambar yang digambarnya atau diukirnya tadi diberi nyawa untuk menyiksanya di neraka jahanam. Ini yang dimaksud adalah lukisan atau patung yang dipahat. Kalau foto tidak masuk dalam hadis ini. Foto ini masih khilaf antara ulama, tapi umumnya ya, ulama mengatakan tidak masuk di dalamnya. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, terpantul sama. Beda dengan pahat dan lukisan, gitu kan. Maka tidak masuk, tapi dia berdosa kalau dia menyalahgunakan foto itu, misal diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram, itu dosa sendiri, gitu kan. Atau dia memajang di rumahnya, tidak masuk malaikat, iya, tapi tidak masuk dalam ancaman ini kecuali memang pelukis atau orang yang memahat. Hadis yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu menceritakan, aku duduk bersama sekelompok orang dari Quraisy. Lalu seseorang yang rambut, pakaian dan penampilannya kusut datang hingga berdiri di hadapan mereka lalu mengucapkan salam. Ketika ia mengatakan, berikan ancaman kepada para penimbun harta dengan batu yang dipanaskan dengan neraka jahanam. Kemudian diletakkan di atas puting buah dada salah seorang dari kalian hingga keluar dari tulang lunak pada ujung punuknya atau punduknya. Dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya. Jadi ada orang nanti disiksa dengan cara seperti ini, orang yang menumpuk-numpuk hartanya. Ditaruh batu yang panas, ditaruh di putingnya sehingga tembus ke belakangnya. Dari belakangnya ditaruh sehingga bisa tembus ke putingnya setelah diutuhkan kembali. Laki-laki dan perempuan sama, dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya. Ia gemetar ketika berpaling lalu duduk bersandar pada tiang. Maksudnya orang yang menyampaikan riwayat ini gemetar sudah menyampaikan riwayat ini dan bersandar pada sebuah tiang. Aku pun mengikutinya dan duduk di dekatnya sementara aku tidak tahu siapa dia. Lalu aku mengatakan kepadanya, aku tidak melihat mereka kecuali mereka tidak suka dengan apa yang Anda ucapkan. Ia mengatakan, jadi Ahnaf bin Qais berkata kepada orang ini, gitu kan, sesungguhnya mereka tidak memahami sesuatu pun, mereka tidak faham apa-apa. Kekasihku mengatakan, aku bertanya, ya. Jadi orang ini berkata, kekasihku mengatakan. Ahnaf bin Qais berkata, ya, siapa kekasih Anda? Ia menjawab, Nabi SAW. Ternyata ini seorang sahabat. Wahai Abu Dzar, jadi ini adalah Abu Dzar, apakah kamu melihat seseorang? Aku pun melihat ke langit.
Ternyata waktu siang sudah tidak tersisa lagi. Dan aku melihat Rasulullah SAW maka mengutusku untuk keperluannya. Maka aku mengatakan iya. Jadi Nabi SAW pernah berkata, Abi Dzar, apakah ada orang kamu lihat sekarang di sini yang butuh bertemu dengan saya? Kata Abi Dzar, iya ya Rasulullah. Ada beberapa orang gitu kan. Tapi Abi Dzar bilang seakan-akan Nabi ada hajat ingin menyuruh saya menyelesaikan urusannya. Lalu beliau bersabda, aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar Uhud yang aku infakkan seluruhnya kecuali 3 dinar. Sesungguhnya mereka itu tidak memahami. Mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak, demi Allah, aku tidak meminta dunia kepada mereka. Dan tidak pula meminta fatwa kepada mereka tentang agama hingga aku berjumpa dengan Allah. Maksudnya adalah Nabi SAW, Abi Dzar mengatakan orang-orang yang banyak mengumpulkan harta dan tidak dizakatkan, tidak disodokahkan, ini mereka tidak faham nih. Kalau hartanya bisa jadi bahaya buat dia, ya. Mesti dia rajin bersedekah, keluarkan semuanya. Apa yang dia bisa keluarkan, dia nabung pun untuk sebuah proyek akhirat. Bukan sesuatu yang untuk dunia berfoya-foya. Nah, ini berbahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan kalau seandainya orang-orang itu tahu, saya ini kalau punya emas seperti Uhud, saya akan sedekahkan semua dan saya tidak suka kalau masih ada 3 dirham emas yang sisa. Semuanya saya akan sedekahkan karena pentingnya untuk menyelamatkan diri pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan kita adalah siksaannya, ya. Karena di sini adalah rupa-rupa azab di neraka. Orang akan dikasih emas, besi yang panas yang disiksa dengan tadi metodenya, ditaruh di putingnya sampai tembus ke tulang lunaknya dan seterusnya.